Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julaima Rahmawati dengan NIM E1E023-123. Saya dari kelompok 1. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai anak dengan gangguan bicara atau anak tunawicara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kami terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Alfira dengan NIM E1E023-10010. Hai, saya Lisa Sofiananda dengan NIM E1E023100025. Saya Maldida Rahmawati dengan NIM E1E10028. Perkenalkan, nama saya Maya Notelia dengan NIM E1E023-10031. Apa itu tunawicara? Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain, memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang mereka rasakan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Karakteristik bahasa dan wicara. Pada umumnya, untuk anak tunawicara memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan inteligensia. Kemampuan inteligensia atau biasa disebut IQ tidak berbeda dengan anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya. Yang ketiga, penyelesaian emosi, sosial, dan perilaku. Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat, banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyelesaian sosialnya. Hambatan anak tunawicara. Yang pertama, anak tunawicara sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, anak tunawicara akan sulit mengutarakan apa yang dia inginkan. Yang ketiga, anak tunawicara cenderung akan minder karena perkembangan psikisnya yang terganggu, karena dia merasa berbeda dengan orang lain. Yang terakhir, anak tunawicara mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Faktor yang pertama, gangguan bicara bersifat bawaan atau yang disebut kongenital. Gangguan ini bisa dikarenakan retardasi mental, ketulian, gangguan saraf, cacat pada alat bicara seperti pada lidah, gigi, bibir, langit-langit, dan anak lidah. Bisa juga karena gangguan perkembangan bicara seperti gagap dan gangguan saraf-saraf motorik. Yang kedua, gangguan bicara yang didapat. Gangguan ini timbul bisa dikarenakan afasia, yakni gangguan bicara yang diakibatkan penyakit yang disertai kejang. Bisa juga karena infeksi pada otak pasca trauma kepala, kanker otak, gangguan aliran darah ke otak, serta kelumpuhan saraf yang menggerakkan otot bicara seperti polio dan tumor otak. Yang ketiga, karena faktor kejiwaan seperti penyakit autisme. Biasanya, gangguan bawaan lebih sulit untuk diobati, namun pada gangguan anatomi masih bisa dikoreksi dengan operasi, mengingat masa pertumbuhan otak paling cepat terjadi sejak umur 6 bulan hingga 3 tahun. Maka, jika terjadi gangguan bicara pada masa golden age, dapat mengganggu proses pertumbuhan pada otak. Kurangnya latihan dan stimulasi dari lingkungan seperti pengasuhnya yang pendiam, lingkungan yang banyak menggunakan bahasa sehingga anak menjadi bingung. Sebaiknya komunikasi dilakukan dengan satu bahasa. Pengaruh sosial misalnya terkait dengan kemiskinan, depresi sosial pada anak, seperti stimulasi yang tidak kuat, orang tua tunggal, stres emosional, dan penelantaran anak.
Gangguan bicara karena mutisme elektif yang menyebabkan mereka tidak ingin berbicara. Gangguan bahasa reseptif ekspresif adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dan perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif. Gangguan ini dapat terlihat melalui hasil tes standar yang menunjukkan bahwa kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif individu berada di bawah standar pengukuran pada bagian kemampuan nonverbal. Pada gangguan ini, individu juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi baik menggunakan bahasa verbal maupun bahasa isyarat. Individu dengan gangguan bahasa reseptif dan ekspresif ini juga mengalami hambatan seperti keterlambatan kosakata konkret, kesalahan dalam penyusunan kalimat, kesulitan mengingat kata atau membuat kalimat. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide. Selain itu juga mengalami hambatan bahasa reseptif seperti kesulitan dalam memahami kata-kata kalimat atau tipe-tipe kata spesifik. Penanganan anak dengan gangguan bicara ekspresif dan reseptif. Yang pertama yaitu ada kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita dapat membantu anak-anak menjadi lebih reseptif terhadap bahasa. Metode bercerita adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan suatu cerita kepada penonton atau pendengar. Yang kedua yaitu ada flashcard. Flashcard yang digunakan selama pembelajaran memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa reseptif anak. Dengan menggunakan flashcard dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat menyimak dan mendengarkan guru ketika memperkenalkan kata-kata dalam kartu, mengulang kata-kata yang digunakan guru, dan mengenal arti kata-kata melalui kata-kata yang ditunjukkan pada gambar. Sandiwara boneka jari. Hasil penelitian menemukan bahwa bercerita dengan boneka jari terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan metode bercerita dengan boneka jari untuk menyampaikan atau berbicara dengan kata-kata sederhana dan jelas untuk bertanya, menjawab pertanyaan guru, dan menceritakan kembali. When I grow up, I'm going to be a policeman like Daddy. It's for me. Gangguan gagap merupakan gangguan kelancaran berbicara dan terdapat pola waktu dalam berbicara yang tidak sesuai dengan usia individu. Gangguan ini ditunjukkan melalui pengulangan dan perpanjangan suara atau suku kata yang cukup sering terjadi. Bentuk lain dari gangguan ini adalah ketidaklancaran dalam berbicara, kata seru, jeda dalam suatu kata, jeda dalam bicara saat panjang, seperti menggunakan banyak kata pengganti untuk menghindari penggunaan kata yang bermasalah. Gagap dapat mempengaruhi pencapaian akademik maupun pekerjaan atau komunikasi sosial. Banyak ahli menyatakan bahwa tidak ada pengobatan yang dapat mengatasi gagap, tapi gagap dapat diobati dengan terapi. Penderita dan orang-orang sekitarnya membutuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi.